tetapi kita mencoba memperbaharuinya, ya, memperbaharui maksudnya di sini mindset kita, kemudian perilaku kita terhadap siswa itu bagaimana. Nah, di sini saya coba menjabarkan, bukan maksudnya menggurui ya, tetapi mencoba berbagi. Siswa berinisiatif belajar meski tidak disuruh guru atau orang tua. Nah, di sini silakan ibu-ibu beri angka 1 untuk setuju, 0 tidak setuju. Oke, yang pertama pernyataannya, siswa berinisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Kira-kira betul apa tidak? Setuju. Nah, berarti siswa masih berinisiatif belajar meski tidak disuruh guru ya. Nah, oke. Setuju ya. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi. Tidak setuju. Kenyataannya apa? Mereka bahagia mendengarkan bel berbunyi seiring dengan berbunyinya cacing-cacing di di perutnya. Kemudian yang ketiga, siswa gemar belajar ketika jam kosong. Jam kos kata mereka. Tidak setuju. Nah, berikut budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di sini Raja Utara ini dalam beberapa pernyataannya atau statementnya itu selalu mengidentikan bahwa siswa itu adalah seperti tanaman dan guru itu adalah petani. Ya, kenapa demikian? Nah, karena petani di sini itu dia kan menanam beraneka ragam tanaman, dan aneka ragam tanaman itu perlakuannya berbeda-beda kan? Nah, berbeda-beda karena jagung buahnya di atas tanah, kadang-kadang buahnya malah di dalam tanah. Nah, dalam versi ini walaupun keduanya kelihatannya tanamannya itu berbeda dan perlakuan yang kita berikan juga berbeda, tetapi harapan kita sama tidak? Apa? Buahnya ya, yang bagus. Nah, apapun perlakuannya, tentu ujung-ujungnya kita berharapkan hasil daripada tanaman yang kita tanam tadi itu akan memberikan manfaat juga bagi kita sebagai petaninya. Nah, maksudnya walaupun kita melakukan pembelajaran yang berbeda kepada anak, tetapi harapan kita mereka sukses. Itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Anda dengan teman Anda berdua ini sobeklah secari kertas, kemudian teruskan genggam. Ya, kemudian genggam dalam tangan, kemudian lagi berusaha. Anda nih di dalamnya sudah ada ini. Sudah ada masing-masing dalam genggaman. Nah, ya. Kemudian nih, kalian yang kuat. Nah, yang kuat ya. Kemudian pertama pasangannya dulu berusaha membuka yang ada di dalam genggaman temannya. Dan yang teman tadi tentu akan berusaha untuk tetap menahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, inilah perubahan paradigma kita ya. Kita ubah mindset kita bahwa kita ingin melakukan perubahan itu tidak bisa dengan cara memaksa, tetapi perlahan-lahan untuk bisa mendekatinya nanti. Nah, nanti kita akan masuk juga nih ke bagaimana kita mendekati siswa kita. Nah, perubahan paradigma ini berdasarkan teori kontrol itu adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berharap kita bisa membuat murid itu seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau salah dong? Kita berharap nih kritik yang kita lakukan pada orang lain itu membuat orang tersebut merasa bersalah, kemudian menguatkan karakternya. Tidak ya, malah akan membuat dia makin down. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita nih nyata di kelas yang riuh itu, disitulah proses penguatan positif itu bisa kita ambil, karena anak itu memang sudah kodratnya belajar sambil bermain. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Kamu harus begini, harus begitu. Nah, kita aja sebagai orang tua memang sering melakukan hal itu ya, Ibu ya.
ya. Nah, ternyata itu hanya ilusi kita. Anak itu dia punya apa namanya itu? Punya apanya sendiri. Nah, jati dirinya sendiri. Bahwa orang dewasa ini seolah-olah nanti setelah dia dewasa dia ada keinginan nanti saya kalau besar tidak mau seperti ini. Kenapa? Dia sudah merasakan posisi di mana pada saat dia anak-anak orang dewasa itu berperilaku seperti ini. Nah, ada juga yang kalau yang positifnya dia dapat yang baiknya. Seperti kita dahulunya termotivasi menjadi guru karena melihat guru kita mungkin ya. Nah, di sini peran orang dewasa juga bisa menggali hal-hal positif juga pada anak dari segi yang ini ya, mungkin dari cita-cita dan harapan mereka. Kita lanjut. Ini perubahan paradigma, stimulus, respon yang nanti akan berujung ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus yang kita berikan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini stimulusnya bukan ke kitanya saja, tapi bagaimana membuka diri orang untuk mempertahankan ini pandangannya terhadap dunia. Bahwa kita selalu memberikan statement kepada anak bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor, kemudian jangan seperti katak di bawah tempurung. Nah, kalau kita masih seperti katak di bawah tempurung, berarti kita hanya bisa mengubah orang itu menurut pandangan kita saja, bukan terhadap ini memberikan pandangan terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering ya kita bahwa yang dilakukan buruk itu adalah salah begitu. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak berbuat kadang-kadang karena dia kurang kasih sayang. Jadi tujuannya ini mendapatkan perhatian. Kemudian anak mencuri, ya, karena dia seperti kita kemarin di pandemi, anak-anak pada punya handphone, kemudian dia tidak bisa belajar, akhirnya dia mencuri, ini mendapatkan handphone supaya bisa apa? Nah, tujuannya tadi adalah ingin belajar, tapi caranya yang salah. Caranya itulah yang akan kita coba nanti lagi perlahan-lahan menyarankan yang peruntang negatif tadi menjadi yang positif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau ibu mau nggak? Segala sesuatunya, oh ibu tampilnya harus begini nanti ibu. Nah gitu. Tetapi sesuai dengan passion kita masing-masing. Kita mengajar juga sesuai dengan passion kita masing-masing. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Kemudian setelah kita tadi tidak ingin orang lain mengontrol kita, apakah kita punya anggapan bahwa saya bisa juga mengontrol orang lain? Nah, tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena tadi Anda sendiri tidak ingin dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dirayu nih anaknya, nanti kamu belajar begini. Ternyata setelah kita melakukan pemaksaan pada anak itu cara belajar seperti ini, ternyata kita melakukan bujukan. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini tadi kita sudah membujuk nih, tetapi bujukan tadi gagal. Nah, ternyata kita di sini bukan membujuk dia harus begitu, tapi kita harus berkolaborasi. Libatkan diri kita juga untuk prosesnya. Model berpikir menang atau kalah. Di sini di teori kontrolnya model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, menang keduanya. Nah, itu untuk yang teori kontrolnya. Kita sudah berbicara mengenai peraturan, kemudian berbicara juga tentang proses pembelajaran, adanya aturan. Nah, di sini apa sebenarnya kata makna disiplin? Kita mendisiplinkan siswa sering dengan adanya peraturan. Bahkan peraturan itu ada karena adanya pelanggaran. Ternyata bahasa Latin daripada disiplin itu artinya adalah belajar. Bagaimana kita membuat peraturan
peraturan tersebut anak belajar untuk meyakini bahwa peraturan itu benar, ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peraturan itu ada karena adanya pelanggaran. Nah, kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi intinya disiplin itu belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar membuat meyakini bahwa peraturan itu benar, gitu ya. Peraturan itu ada untuk kita yakini, bukan untuk dilanggar. Ini teori motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi internal yaitu dalam diri kita sendiri, kemudian eksternal adanya timbal balik dari lingkungan. Kemudian ada juga yang kedua-duanya, ya, motivasi internal yang tujuan disiplinnya adalah tujuan disiplin positif. Ini harapan-harapannya. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat buat memerintah diri sendiri. Karena hal yang paling susah itu adalah untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini lingkup daripada budaya positif itu. Pertama, dengan ada budaya positif itu terbentuk lingkungan positif, dari dalam ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Peraturan kelas ini yang kita buat awal proses pembelajaran, kita sering bikin kontrak belajar, ya. Mana kontrak belajar itu sebenarnya semua dari guru, ya. Ini anak harus begini-begini, tugasnya harus begini. Nah, seharusnya kita di sini posisikan membuat di situ adalah kesepakatan antara guru dengan siswanya, supaya apa yang menjadi kesepakatan bersama itu apabila dilanggar kita bisa kembalikan dia lagi ke komunitasnya. Kemudian peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut harus diyakini. Lalu nanti akan terbentuknya lingkungan yang positif, dan dari lingkungan positif itu membudaya dia ke keseluruhannya. Baik nanti dia di ekosistem sekolah maupun nanti dia ke ekosistem lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ibu pernah kan memberikan reward pada siswanya? Pernah. Dalam bentuk apa? Coba ibu ini. Dalam bentuk ujian. Berarti reward itu bukan hanya berupa benda saja ya, tetapi dalam bentuk kata-kata. Yakin bahwa sesuatu yang ada aturannya itu diyakini ada timbal balik yang positifnya. Nah, untuk mendukung motivasi dari dalam diri tersebut, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Oke, kayaknya boleh ya. Sekarang coba berdiri deh. Bilang topi, jawabannya kan ya topi di sini nih. Nah, topi saya bunda. Nanti topi saya bunda. Nah, jadi balik ya. Nah, bundanya di kepala, topinya yang di bundanya, sayanya tetap. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Topi saya bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Kesempatan kelas yang sudah Ibu Eli lakukan apa? Kontrak belajar, peraturan yang ada celah ya. Kemudian menentukan tugas, waktu, dan lain-lainnya. Jadi itu sudah disepakati ya antara gurunya dengan kelasnya. Oke, guru juga sudah, pembina juga sudah. Nah, memang di awal proses pembelajaran kita harus membuat kesepakatan, dan apabila anak kelas
buat. Ini kamu telat, berarti nilai kamu jangan dipertanyakan lagi gitu ya. Bu, saya nggak tuntas. Ini kesepakatan kita. Tepat waktu nggak mengerjakannya gitu ya. Ada dituntut tidak tugasnya dan lain sebagainya ya. Dan ini contoh-contoh kesepakatan kelasnya. Dan ini dalam proses kita membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabel T dan ada tabel Y. Nah, kita terserah nih mau pilih yang mana, mau yang menggunakan yang model Y atau menggunakan yang model T. Ya, di sini kan terdengar, terlihat, berperilaku. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan apa perilaku yang harus dilakukan. Itu harus diyakini oleh baik oleh gurunya maupun oleh siswanya. Nah, hormat di sini, hormat itu tampaknya seperti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Apa yang dikerjakannya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini untuk tabelnya. Ada tabel T dan tabel Y. Nah, sekarang antara keyakinan dengan peraturan. Kita coba di sini. Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini di perpustakaan ini. Kira-kira keyakinannya supaya apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, habis meminjam buku kembalikan lagi. Selain posisi buku kembali rapi, itu bentuk tanggung jawab juga. Setelah meminjam tentu dikembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Proses saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kita disiplin tadi supaya tadi kita tidak telat menerima proses pembelajarannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Sama dengan tadi tetap juga menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita untuk menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini budaya antri. Budaya antri. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi kalau untuk kita sendiri keyakinannya menjaga keselamatan. Ini dia. Nah, tanggung jawab mengembalikan buku, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan bahwa kalau kita telat itu, tadi keyakinan kita akan kurang mendapat apa ini ya, ilmu, kemudian karena sudah ada aturannya tentu nanti ada sanksinya juga. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kemudian narkoba itu kesehatan juga, kemudian menghormati orang lain dan kesabaran. Karena budaya antri itu dia membina atau memupuk kesabaran. Kemudian gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari koridor tadi, keselamatan juga dan tadi supaya orang lain tidak terganggu katanya ya, itu untuk keamanan. Nah, lanjut berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Pas sebenarnya seperti ini. Sekarang Bu Bumi tadi memberikan reward ke anak supaya anak termotivasi. Ternyata Bu Bumi kita memberikan penghargaan ke anak itu suatu bentuk hukuman kepada anak itu sendiri dan teman-temannya. Kenapa? Pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Si anak akan merasa nih, kan dia marah nih, tinggi hati, kemudian yang kawan-kawannya merasa ini, selain merasa diri dia ada hukuman ke anak. Kalau saya sudah berusaha melakukan, saya tidak dapat, gitu ya. Ternyata saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, akhirnya hukuman tadi yang bagian kalau yang mendapat reward itu dia akan terus termotivasi, dan pada saat dia tidak mendapatkan itu akan down. Terus penghargaan
penghargaan itu menghukum. Nah itu dia yang dikatakan tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini apa? Nah, penghargaan yang kita berikan mengurangi ketepatan, yaitu tidak tepat pada saat memberikannya. Ya, anak-anak lain melihat kita sebagai motivasi sebenarnya ya, tetapi dalam keyakinannya itu akan merusak keyakinan daripada anak tersebut untuk berlomba-lomba, ya, akan muncul kompetisi di lingkungan itu jadinya. Kemudian penghargaan tadi katanya tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan. Nah itu tadi karena adanya kompetisi, adanya ini merusak hubungan antara yang juara dengan yang tidak juara, atau yang mendapat reward dengan yang tidak mendapat reward. Makanya di kurikulum 2013 ranking ditiadakan karena dihukum oleh penghargaan. Begitu menurut mereka. Dan kita yakini bahwa saya pernah juga di posisi ini, ya, pernah menjadi juara kelas, kemudian tiba-tiba pada saat tidak mendapatkan lagi itu dukanya luar biasa. Dukanya sungguh bahwa ini kita berharap bahwa reward yang diberikan itu tujuan kita sebenarnya sama, ingin memotivasi. Reward bukan berarti harus memberikan sesuatu hanya dengan kata-kata, juga kita memberikan reward. Tapi ternyata disitulah tidak yang juaranya, yang tidak juaranya juga berdampak. Hubungannya menjadi, makanya kompetisi itu bagus, tetapi dalam satu sisi dia akan bisa merusak hubungan. Ada yang ingin dipahami, nanti kita ada di sesi tanya jawab ya. Kemudian di sini hukuman atau sanksi kali ini mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah dilakukan ini? Anak-anak terlambat nih, disuruh dia mencatat di bukunya saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ini hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi? Ya, sanksi ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, seharusnya yang nomor ini dia. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuhnya tadi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Karena 2 kali cuma ya, kalau di sana 100 kali dalam buku saya tidak terlambat. Nah, itu dalam bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga adalah hukuman. Apa bedanya nomor 2 dengan nomor 7? Di atas dia hukuman, ternyata di bawah dia konsekuensi. Sanksi atau ya hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada keyakinan kalau kita terlambat otomatis nih konsekuensi yang harus saya lakukan ini. Saya menumpahkan saya merusak buku kawan karena dicoret-coret. Nah, mengganti tugas teman tadi. Nah, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi dari dalam diri. Ya, kalau hukuman itu datangnya dari luar. Kalau di sini lari mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Kalau di atas karena terlambat hadir di sekolah.
sini perbedaan hukuman dan sanksi tadi ini. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya berlari tadi ya. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman itu dia paksaan, kalau konsekuensi itu dia stimulus atau menanggapi daripada kesalahan dia sendiri. Kemudian mendorong anak meyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau yang hukuman, yang konsekuensi konsep diri yang baik. Konsep hukuman itu anak belajar untuk menyelidiki kesalahan, yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau sanksi itu dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu contohnya. Ini perbedaan antara hukuman dengan sanksi tadi. Selanjutnya 5 posisi kontrol dulu. Itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau dan manajer. Nanti untuk lebih jelasnya, itu nanti saya bagi filenya, ya, bahwa kalau kita ambil contoh di sini misalnya ya, motivasinya di sini guru berbuat sebagai penghukum. Nah, coba Bu baca, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Akan kita pakai menunjuk-nunjuk ini ya. Nah, ini bisa jadi lah ini kalau kalian agak kabur. Kemudian kalau dia sebagai membuat orang merasa bersalah ini ya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, nah itu dia membuat orang merasa bersalah. Kalau dia sebagai teman, adalah lakukan demi ibu, gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, jadi dia mungkin juga di sini ya, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini langsung tuduhin apa peraturannya, gitu ya. Kemudian kalau dia sebagai manajer, tentunya apa yang kita yakini, apa yang bisa Pak kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ditelusurinya dulu. Pernah membuat keyakinan kelas ini, kemudian kamu yakin ini, kenapa kamu berbuat? Nah, gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu, yang sebagai penghukum, yaitu tadi memberikan hukuman langsung dengan ini ditunjuk lagi ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Sudahlah anak tadi memang salah gitu ya, dengan pernyataan kita dia semakin merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya teman bagaimana merangkul teman. Kemudian kalau sebagai pemantau dia langsung ini 7 poin saja dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di apa ya, akan saya bagikan. Jadi dari nada suara tadi, apa yang disampaikan dari sebuah pesan itu kata-kata cuma 10%. Nada suara ada 35%, kemudian nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Makanya kalau kita berkata, kemudian nada suara kita itu ikut semuanya ya. Mulai dari kata-katanya, kemudian ada tekanan di suaranya lagi, dengan ditambahin bahasa tubuh yang seperti ini. Nah, yang ini yang lebih banyak. Nanti kita menangis kan? Apalagi nanti sampai menangis. Jadi inilah yang disampaikan pesan oleh kita apabila pada saat kita dengan siswa itu siswa membuat kesalahan dan yang kita lakukan ini ya keluarlah semuanya. Ya katakanlah seperti 10%. Kalau ngomel saja ada 10%. Nah, kemudian ada tekanan di omelannya nambah 35%. Tambah lagi dengan bahasa tubuh gini. Kemudian gini-gini. Jadi 55%. Nah, kegiatan nada suara.
sudah dipraktekkan ya. Sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya sini anak tadi membuat kesalahan, kemudian kita ini posisi kita diharapkan di sini sebagai manajer, kita menggali potensinya, kemudian kita kembalikan dia ke komunitasnya sehingga dia setelah kembali ke komunitas kembali lagi ke kita dengan keyakinan yang baru. Nah, itu ya. Nanti ada contohnya kemarin saya membawa restitusi dengan anak yang handphonenya tertangkap, kemudian yang pembawa kesalahan pertamanya itu karena dia tidur di dalam kelas. Nah, setelah kita lakukan restitusi, yang maksudnya di sini restitusi itu mengembalikan dia ke keyakinan yang sudah dia yakini bahwa kalau tidur dalam kelas itu begini, kalau memainkan handphone saat belajar ini, gitu ya. Nah, insya Allah lah kita bisa kembali mendekati anak dengan cara yang lebih personal. Di dunia restitusi ini hubungannya sama BK sangat erat sekali. Kita tahu BK itu sudah banyak masalah yang ditampung mereka, kemudian wali kelas juga dari wali kelas ya. Nah, kan sudah menampung tuh banyaknya masalah-masalah dari anak, mulai dia yang banyak tidak masuk, kemudian tugasnya tidak dipukul dan lain sebagainya. Dan untuk guru mata pelajaran, di luar tugas sebagai wali kelas dan guru BK, kita juga harus punya kemampuan untuk merestitusi anak ini. Tanyakan ya, posisi kita sebagai manajer di sini ya, menggali potensi yang ada pada anak itu sampai dia meyakini bahwa yang dilakukannya itu merugikan dirinya sendiri. Sudah berapa menit dia? Sudah 30 lebih Bu. Oke Bu. Nah, ini dia ciri-ciri restitusinya. Ini segitiganya. Bagaimana nanti kita menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salahnya tadi. Nanti kata-katanya di sini. Coba di posisi menstabilkan identitas. Guru berkata, nah coba dari Mbak dulu, karena yang membuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, jadi ini pada kelasnya kita menstabilkan identitas anak tersebut, bahwa sebagai manusia itu wajar punya kesalahan, karena kita pun menyatakan ke anak bahwa kita juga pernah salah dan lain sebagainya. Kemudian pada versi validasi tindakan yang salah, nah kita lagi di kalimat yang nomor 3. Setelah kita mendapatkan menstabilkan posisi anak, kita validasi tindakannya tadi, apa yang dia ini, apa yang penting bagi dia melakukan itu. Kemudian setelah itu apakah dia itu bisa melakukan yang lebih baik untuk kedepannya. Lanjut di sini hubungan dasar manusia. Anak tadi melakukan kesalahan yang pertama karena ada yang ingin mendapatkan perhatian, cinta kasih, kemudian ada pemasan ini yang berantem dulu, ya berantem dia ingin mendapatkan apa, dia lebih hebat gitu ya. Kemudian yang kesenangan ini iseng, ya iseng yang melakukannya. Kemudian yang untuk kebebasan itu dia karena terkungkung dalam lingkungannya. Kemudian untuk bertahan hidup. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Coba Ibu Eli, silakan. Apabila ada yang kurang dipahami dari pemaparan tadi, boleh ditanyakan. Kan guru ada sebagai teman, sebagai penguasa. Itu sebaiknya guru sebagai apa? Ya, dalam proses restitusi, dalam 5 posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, ya, membuat orang merasa berat bersalah dengan pemantau dan manajer. Nah, posisi yang diharapkan di sini sebagai guru
itu adalah di posisi yang manajer. Nah, kita ajukan dulu dia di kembali, kita ajukan dia pertanyaan ya, meyakini apa yang ada, kemudian kita kembalikan dia ke komunitasnya. Contohnya apa dulu kemudian kembalikan dia ke kelasnya, apa yang kamu yakini waktu itu di dalam kelas. Ya, siapapun guru yang masuk harus dihargai dan segala macamnya. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, sekiranya dari materi yang sudah saya sampaikan, ada nggak perubahan paradigma daripada teman-teman? Ada. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ada yang baru nih, nah, kemudian yang Pak Ferry mau tadi pasti mengganjal nih. Ya. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama modul ini. Peran Among yang peran yang lima tadi. Diharapkan nanti kita supaya bisa selain sebagai teman, ya ada fasenya juga ya. Iya, ada masalah. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Sesuai kadar sesuatu itu kalau ini kita harus sebagai teman. Proses yang lain kita harus sebagai manajer. Ya, Bisa dipatokkan ya seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga atas kesempatan untuk bisa hadir. Semoga untuk kedepannya kita bisa menjadi guru yang ditiru dan ditiru. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.